Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Arianto, Waalaikumsalam. ya kebetulan hari ini dari Sambudi Consulting untuk wawancara yang kebetulan pagi hari ini luar biasa. Kita kedatangan narasumber, ya beliau adalah tokoh Jogja, pemilik Jogja juga. Wah, Beliau adalah Gusti Prabu Hatikusumo nanti Matussuwun sami-sami. bisa rawuh yang nantinya kita ngobrol singkat ringan kira-kira 30 menit ke depan sehubungan dengan UMKM yang selama ini memang Gusti sudah memegang lama di out of Asia di bidang ekspor Gusti nggih. Ya. Nanti kita bisa bareng-bareng untuk mengulik belajar bersama dengan beliau. Namun perlu kami kenal terlebih dahulu bahwasanya memang Gusti Prabu selama ini bergerak di bidang berbagai bidang tentang sosial. Beliau juga sebagai ketua PMI, kemudian juga Pendidikan, mantan kesehatan. pendidikan kesehatan, termasuk untuk sosialisasi ke masyarakat, Karang Taruna AMPI luar biasa. Seabrek pengalaman beliau memang luar biasa sehingga kalau kita mau nanya apapun sebenarnya beliau sebagai narasumbernya, apapun bisa. Ini langsung saja Gusti nggih. Nih, Sehubungan dengan out of Asia, beliau sebagai komisaris Gusti Prabu untuk menangani tentang ekspor. Selama ini mungkin bisa digambarkan singkat dulu out of Asia itu menikah apa Gusti? ya, jadi dulu PT Out of Asia itu punyanya Pak Warwick. Oh, Jadi oke, dulu nggih. PMA. Terima Kemudian kasih nggih. jatuh Nggih. karena mismanagement gitu. Saya bisa mengatakan itu mismanagement karena semua dibikin sendiri, kemudian Nggih. karyawannya Oh, banyak 2.500. nggih. Nggih. Nah, kalau dibikin sendiri itu kan risikonya banyak sekali, Betul, betul ya. nggih. Satu, nyari bahan bakunya, berebut. Hmm. Iya, iya. Kemudian kita harus investasi tanah, bangunan, Hmm. mesin, dan manusia sebagai pekerja. Iya, iya. Kemudian harus ada juga lagi tanah dan bangunan Nggih. untuk stok bahan baku. Hmm. Selama Kita ini waktu itu keberadaan domisili perusahaan enggak, saya di cerita nggih. tentang Otavasia Oh, dulu. oke, nggih, Nah, nggih. kemudian juga harus ada tanah dan bangunan Mhm. untuk misproduct. Hmm. Kemudian harus juga ada tanah yang untuk buang limbah. Oh, iya gitu. Nah, ini kan investasi yang besar sekali, Ya, nggih, nggih. ya kan? Juga dengan dibikin sendiri, artinya apa? Hmm. Artinya itu akan makan waktu, makan tempat, kemudian juga Betul. apa, bisa order 10 macam aja sudah setengah mati. Ya kan? Nggih. Ini nyari bahan bakunya repot, ini itunya repot, kan semuanya repot. Ya. Nah, kalau itu kita take over, saya ini tadi yang 4 ini tadi enggak ada. Saya cuma pakai finishing aja. Nah, Nggih. dengan hanya finishing saja, kemudian juga kami kerjasama dengan UMKM-UMKM, ratusan UMKM kami. Hmm. Bergerak dalam Handicraft, handicraft ya? handicraft, Oh, ya handicraft. oke, Tapi handicraft. saya seperti furniture sekarang saya nggak mau karena kalau bahasa Jawanya rowo gitu, Rowo. rowo. Terus saya lebih baik satu peti kemas itu betul-betul padat gitu isinya. Hmm. Oh, Yeah. artinya rowo itu banyak longgarnya gitu apa gimana? Iya, banyak rongganya Oh. kan gitu. Nah, itu yang kita ini. Jadi sekarang, nah kalau kita bikin sendiri, bikin Nggih, baru gitu, nggih, nggih. itu kan harus nyari nyari apa? Nyari pembeli, nyari bayar dan lain sebagainya. Kemudian juga harus apa? Sampelnya juga belum ada kan gitu. Kalau ini Nggih. sudah ada sampel, kemudian bayarnya juga sudah ada. Hmm. Jadi kita take over, sekarang jadi PMDN, kemudian juga kita bayarnya sudah ada. Nah, kemudian Oke. bayarnya juga melihat kita seperti apa. Nah, waktu awal itu juga saya sebetulnya benar-benar sakit hati gitu. Karena Semua isi perut itu harus lihat. oh, Jadi ini gitu. idenya gimana, ini tanah punya Hmm. siapa, bangunan punya siapa, modal kamu berapa, modalnya dari mana, gini, Iya, gini, gini, betul. gini. Semua harus dibuka. Iya, karena mau take over tadi gitu ya, Gusti ya. Pembuatan. Oh.
Bayer. Oh, bayarnya. Oh, Bayer bayar yang pertama baris. kali masuk ke Oh. kita. Jadi begitu apa? Begitu eh, selesai, good, Hmm. beli 9 kontainer. Oh, saya terus berpikir, oh mau keluar sekian miliar, pantas saja pengen Hmm. lihat semua gitu. Oh, gitu. Ya, Jadi ya. Jaminan iya, keberadaan bahan baku barang dan sebagainya nanti oh sampai nggak ada, terus dikirim. nggak Oh. ada. Jaminan itu nggak ada. Ya, artinya dengan dia mau investasi, mau membeli kan Iya. tentunya harus Jadi cuma dia lihat dilihat. lihat sampel kita, Ya, sampel ya. sampel kita sampai hari ini pun 100.000 item ada sampelnya. 100 Ya, ribu sampel item. aja ya. Oke. Iya, jadi Selama ini hanya katakanlah terbuka hanya untuk DIY aja atau termasuk luar DIY selama DIY ini? dan dari sejawa sampai Oh, sudah, NTT Mas. NTB. Oke, oke. Nah, sampai NTT Hmm. NTB. Jadi ya alhamdulillah kita per bulan itu bisa 50 kontainer gitu. Hmm. Itu Minim ya. berarti Ya, sejak ya sejak kapan mudah-mudahan Gusti? Mulai terus gitu. sejak di take Karena ini over betul-betul membantu nggih. ratusan atau Dan ratusan apa UMKM tadi UMKM nggih. ya. Jadi kita kan pernah juga di apa dipanggil ke apa kan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, kemarin Hmm. Menteri Sosial buka ngelepas Iya, 5 kontainer ke Amerika. pemberangkatan. Itu yang 4 kontainer itu dari hasil Hmm. apa eh, keluarga keluarga harapan apa depannya lupa saya namanya. Hmm. Kan programnya Departemen Sosial. Nggih. Nah, itu di Gunung Kidul 200 orang kita 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 Bina. tutorial bikin dari pelepah pisang sama dari Oke. enceng gondok gitu, Nggih. bikin ada beberapa macam gitu. Nah, itu kita tutorial dan hasilnya bagus kok. Nggih. Asal niat saja, niat Nggih. memang dia 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 betul-betul pengen harus kualitas itu nomor satu. Jadi UMKM itu Nggih. kualitas itu nomor Nggih. satu. Jadi jangan merasa bahwa saya itu udah terbaik. Oh, tidak bisa. Harus mencari Hmm. tahu gitu. Misalnya di sini rotan yang paling bagus di mana? Saya lihat, Nggih. Oh. tapi saya lihat kan seluruh Indonesia. Oh, paling bagus di Jepara gitu. Yang dari Jepara. Hmm. Kemudian yang di NTT NTB misalnya anyaman rotan gitu. Nggih. Itu kita bikin kecil-kecil, lebih rapi, lebih bagus. Selama ini kalau bayar sudah sampai berapa negara Gusti itu? Kurang lebih. Eh, Anu, ada Saudi kecil tapi yang Amerika sama Eropa itu besar-besar. Amerika Itu Eropa ya ordernya ratusan ribu. ratusan ribu item nggih. Apa kontainer? Itemnya terserah mereka. Hmm. Mau 50 item kita siap saja. It- Karena kami bikin itu dari pelepah pisang, enceng gondok sampai marmer. hmm. Selama Jadi ini kita hanya finishing aja cuma 200 oh orang. gini sih. Selama ini Kalau ketika kurang baru nggih, tetangga pabrik. dalam satu kontainer itu apakah ada kategori misalkan kiriman hari ini berapa kontainer spesialis dari pelepah pisang atau nanti keramik itu Oh enggak, sendiri-sendiri apa pas akan ordernya ya dibarengkan? itu, ya, Hmm. ordernya itu. Nah, itu Tapi ketika kalau kalau itu memang full, nggih, kan kalau kan kita kan bisa tahu bahwa ini satu pack ini isinya apa saja, berapa saja, kemudian juga nggih, setiap packing itu satu kontainer itu bisa penuh muat itu nggih. ini enggak gitu. Jadi Hmm. monggo dari bayar aja. Selama ini langsung ke dari pihak apa istilahnya ada tim yang mencari info nggih Gusti ya ke beberapa titik wilayah yang punya produk apa Nih, atau memang selalu hmm, atau melalui organisasi atau perorangan bisa untuk ketuk pintu kepada langsung pasien. kita langsung ada tim. Oke, Nggih. nggih. Kemudian setiap provinsi ada satu satu orang Nggih, yang nggih. ngawasin produknya. Oh, berarti sudah terbentuk beberapa provinsi, Oh Gusti. iya, Oh, luar biasa. Berarti ini memang sudah menguasai anu ya, apa nggih. artinya betul Jadi mulai dari pembinaan. quality kontrolnya Nggih. ini dilihat. Jadi Oke. begitu jadi dikirim ke kita, Hmm, finishing. finishing. Misalnya kalau marmer
kan untuk di kamar mandi kan ada Nggih. yang diisi sabun dan lain sebagainya. Nah ini yang alatnya Nggih. untuk ngeluarin itu kita impor gitu. Oke. Dan ada fasilitas khusus dari pemerintah. Berarti Nggih. sejak tahun berapa Gusti untuk mulai aktivitas ekspor Kita itu? baru 6-7 tahun. 6-7 tahun. 6-7 tahun. Kalau untuk pemenuhan dalam negeri sendiri, apa Nah, prioritas memang keluar ya? Tidak, kalau pemenuhan dalam negeri, apa dalam negeri ada, dalam negeri juga gitu? ada Oh, di oke, Sogo, oke. Kalau ini Sogo Gusti, di kita Makassar. juga tanya ini, kalau ada teman-teman nanti di UMKM, nanti bagaimana sistem apa namanya pengiriman, kemudian sampai pembayaran itu ada gambaran kira-kira bagaimana Gusti? Selama ini tidak ada, tapi Oh, 3 bulan. 3 bulan ya, tiga Ya, bulan tiga nanti bulan. tentunya Ya, kan juga harus terkirim dulu kan ya. ke negara yang Karena dimaksud begitu ya. dia ordernya mungkin barangnya itu desain kita atau desain Nggih. mereka gitu. Begitu oke, Hmm, tanda tangan, bikin sampelnya cocok, sudah langsung aja, langsung hmm, MOU. oke. Gitu. Kita juga kebanyakan kita jual di gudang. Jadi Oke. begitu naik, Nggih. tutup, difumigasi, Nggih. tutup, sudah Nih, bebas. kalau untuk di Jogja sendiri Gusti kantornya di mana nih Gusti? Di ah, Daerah hmm, di Bantul lah. di Bantul gitu, di Bantul. Oke, nanti lebih lengkapnya bisa kita sampaikan kalau nanti di podcast ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti sebelumnya akan kita Siap. minta alamat lengkapnya sehingga nanti termasuk nanti kalau ada customer service yang bisa kita hubungin Gusti. Ya, Ini siap. terus terang manfaat sekali nih. Nah, Ya, selama ini terus dukungan dari ya. pemerintah mulai pemerintah DIY sampai mungkin tadi kan dari Kementerian Sosial kan betul support. Ya. Pandangan Gusti bagaimana? Mungkin kalau jadi gini, dari pemerintah daerah misalnya ngajak UMKM ke Nggih. sana gitu. Monggo saja. Lihat Hmm, seperti apa sih karunya produksinya seperti apa gitu. hmm, Jadi iya. memang buyer-buyer itu begitu datang itu kaget ya. Lihat Hmm, sampelnya itu nggih, nggih. dia kaget karena kita 100.000 sampel aja ada. Ada nggih. Itu yang Iya. di tempat di Bantul tadi Iya. nggih. Oke. Ya, Baik. jadi apa? Jadi gini. Jadi kenapa kok perusahaan-perusahaan yang dikerap ada beberapa yang banyak lah yang gulung Nggih. tikar gitu Oke. sesuai dari informasi dari departemen ya. Nah, itu kami sampaikan bahwa karena ya itu bayarnya nggak tahu, nggak paham tentang Betul. kualiti, Nggih. asal beli saja gitu. Hmm, Asal beli saja, asal impor itu. Nah, akhirnya di sana juga nggak bisa terjual. iya, Akhirnya iya. berhenti juga. Bayar sendiri malah yang Ngambilnya nggak ngambil lagi. oh, Iya. Jadi kalau kita kan apa eh, yang beli ke kita itu ada punya 200 stall di Eropa, 200 stall di Amerika gitu. Jadi nggih. beli banyak terus ini. Ya alhamdulillah. Ya. Oke, Ya, satu nasihat Gusti ya. buat teman-teman yang belum pernah tahu dan bagaimana bisa bergabung, apa yang bisa diberikan masukan kepada teman-teman yang UMKM baru atau sudah lama tapi belum tahu jalannya. Ya. Bisa kasih Jadi gini, masukan ya Gusti. yang pertama itu UMKM ini harus paham tentang manajemen, Oke. tentang bagaimana bikin pembukuan gitu kan. Nggih, Gitu. Jadi nggih, betul. ini saya pernah ini dari Pak Ciputra itu Iya, kan kerjasama dengan Pasca Sarjana UGM. iya. Jadi lulusan mahasiswa yang kumlot itu bisa ikut untuk kan bagaimana jadi pengusaha gitu, Nggih, nggih. entrepreneur itu. Jadi nanti dari berapa ya 100 atau 200 itu 20 terbaik dikasih modal. Modal, Nah, ya. saya bilang, waduh, kalau caranya begitu, kalau yang kumlot itu kan harusnya kan biar kuliah terus. Dia punya penemuan yang bermanfaat untuk Masyarakat juga. masyarakat di Nggih. Indonesia maupun dunia gitu. Mhm. Nah, dan kalau itu hanya diajari tentang bisnis, kemudian dikasih hadiah gitu, pasti nanti buat beli motor saya bilang. Kalau orang desa ya dibeli beli sapi saya bilang Iya, gitu. iya, iya. Ternyata Nggih. betul. Nah, Hmm, terus apa Pak Prabu? Ya dikasih pemahaman gitu. iya. Jadi dari masalah perpajakan, masalah bagaimana bikin apa Laporan keuangan.
rugi laba, rekening Iya. rugi laba, kemudian bagaimana cara berbisnis ini. Jadi ngundang pebisnis-pebisnis yang dari pengusaha kecil jadi besar, misalnya kayak Bu Doli gitu di Oh ya. Doha itu dulu kan Nggih. seperti apa dulu Nggih, nggih. awalnya. Jadi pengusaha-pengusaha seperti itu. Jadi itu akan sangat bermanfaat gitu. Iya. Kemudian cara bikin packagingnya gimana supaya lebih menarik, lebih bagus gitu dan lain sebagainya. Kemudian produk itu jangan merasa bahwa wah ini misalnya makanan, wah makanan saya paling enak, oh tidak bisa. Iya, Ya, iya. jadi sampel itu harus dicoba orang siapapun untuk merasakan memang itu enak gitu. Nggih. Mmm, Jadi betul, memang betul. itu paling enak gitu. Nah, jadi itu kalau Iya. diproduksi nanti akan bagus gitu. Bahkan saya pernah menyampaikan ke Alfamart maupun ke Alfamart waktu itu. Harusnya Alfamart itu bisa bisa ngambil produk-produk daerah gitu yang memang itu bagus gitu. Dan kalau itu pasarnya bagus, Bapak anu aja bisa kerjasama sama sama yang pengusahanya itu. Iya. Kasih aja 10% kamu, tapi saya bikin pabrik yang besar Mmm, untuk masukin di Alfamart seluruh Indonesia kan gitu. iya, Itu oke. kan lebih lebih bagus, lebih menguntungkan gitu. Jadi Mmm, cara pola pikir kita juga tidak boleh selalu puas. iya. Jadi Jadi terus misalnya, berkembang inovasi ya, ya. Iya, misalnya eh, saya di rumah sakit misalnya, rumah sakit ya, akan bednya banyak. nggih, Nah, yang penunggu, yang rawat inap, kan penunggunya kan nginep di luar. nggih. Udah nginep aja di sebelahnya. Homestay itu ya, Pak? Iya, Oke, bisa. oh bukan di Oh, di tempat kompleks itu, sendiri ya? betul Oh, di iya. dekatnya, anu ruang juga ruang perawatnya, ruang Mmm, rawat inap juga iya, di iya. situ. Oh, Jadi bisa dekat setiap saat, bisa iya. ngobrol sampai kapanpun, Oke. dapat makan, Nggih. minum ini. Jadi kita laku gitu. Iya, betul, betul. Gitu. Nggih, Begitu juga misalnya kita butuh produk dari pelepah pisang misalnya, nggih, ya kan? Kalau dari 15 komunitas, 15 kelompok iya, masyarakat itu belinya misalnya 1 kilo 10.000 misalnya, iya, ya toh? Nah, itu nyarinya kan juga berebut ini yang dari iya, 10 kelompok atau 15 kelompok ini, nggih. ya toh? Nah, kalau karena Bersama. mereka beli sendiri-sendiri kan masing-masing Harga 8.000, nggih, bisa mahal. 10.000. Nggih, Nah, saya kalau saya orderin nggih, untuk sekian, nggih. itu bisa 8.000. Iya, bisa Saya dapat lebih hemat dapat ya, Pak? 2.000. Nggih. Jadi eh, kita harus selalu anu, putar otak terus Inovasi. gimana caranya Nggih, gitu. Nah, kemudian quality, quality kualitas ya, kualitas itu nomor satu, benar-benar nomor satu. mhm, Jadi kalau kita bikin misalnya, bikin aja misalnya dingklik gitu, ya. nggih, Oh ini kalau dingklik, kalau kayu apa, kayu jati yang baru di oven pasti punya pecah, pecah, bentet, bentar, bentet, pecah, kemudian keluar anu apa cairan gitu. Nah kita harus harus perhutani oke, kualitas gitu. perhutani Ya ya. harus perhutani kalau yang namanya dari kayu jati harus Iya, iya, perhutani. oke, siap. Jadi apa, harus kualitas perhutani supaya apa bisa apa, di oven itu Iya, enggak ini. Kemudian juga kalau pengeringan itu juga saya pakai bangunan yang ininya atasnya itu terang. Jadi kalau mmm, hujan tinggal di dalam tetap anu tetap aman terang, gitu. oke. Nah, selanjutnya, boleh izin tanya Gusti, sehubungan dengan, beliau Ngarso Dalem yang ke-9 kan memang luar biasa, sebagai pahlawan yang memang, perhatian beliau sejak kemerdekaan sampai, beliau, mendiang, itu luar biasa, tentang keistimewaan Yogyakarta Gusti. Nah mungkin, selaku Gusti selaku putra yang memang, kita tahu semuanya, sesosok beliau yang bisa gambarkan Gusti, tentang keistimewaan itu pripun Gusti? Jadi gini, eh saya mau menjawabnya agak akhir ini tentang Nggih, kehidupan. Jadi nggih,
Bapak itu bukan saya memuji ayah saya sendiri ya, Tapi tapi luar biasa ya, sebagai tapi pahlawan kita siapa yang nggak kenal ya, sama beliau ya. jadi begini, Oke, nopo, saya juga mengagumi bapak saya sendiri ya. Saya mengagumi, saya mengikuti, mudah-mudahan saya bisa melakukan segala sesuatunya seperti yang bapak lakukan gitu. amin, amin. Ya, yang baik tentu Oke, saja. Jadi saya selalu menyampaikan kalau ada tamu-tamu VVIP ya di keraton itu, saya selalu menyampaikan bahwa my father is a unique person in the world. Jadi orang yang paling unik di dunia. hmm, Kenapa? Karena beliau itu seorang sultan, tapi oke, juga seorang gubernur. ya, Kemudian dia menjabat menteri itu beberapa oke, departemen, oke, sampai wakil kementerian. presiden gitu ya, Kemudian yang terakhir jadi wakil wakil presiden. presiden, oke, Jadi itu wow, gitu ya, tamu negara itu. oke, Jadi saya menyampaikan hal itu. Kemudian juga eh, Bapak itu terkait dengan keistimewaan itu juga pasti ada kaitannya dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Gitu. hmm, Jadi oke, eh, begitu Bung Karno Bung Hatta apa, apa, menyampaikan merdeka, merdeka, merdeka itu, oke, nah oke, itu kan Belanda kan siangnya menanyakan mana wilayah kamu, Batavia dan seluruh Nusantara itu koloni saya, gitu. oke, Nah terus Bung Karno kan bingung, kemudian telegramlah ke Bapak, gitu. Nah telegram ke Bapak dan malam itu juga Bapak bersama Sri Paduka Pakualam ke-8 oke, bertemu di depan Taman Pintar itu ada satu bangunan rumah kecil itu. Nah itu oke, di situ. hmm, Malam itu juga beliau sepakat menjadikan Negari Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negari Dalem Kadipaten Puro Pakualaman menjadi wilayah pertama negara Republik Indonesia. oke, Disampaikanlah pada tanggal 18 eh, Agustus tahun Agustus, berarti 1945, selang sehari dari, jelang sehari. Nah, tanggal 19 Agustus oke, 45 ini Bung Karno membuat piagam penetapan yang intinya adalah kekuasaan masih tetap di tangan kedua beliau dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Artinya di kemudian hari yang melantik gubernur wakil gubernur adalah presiden. presiden, Ya. hmm, Nah, kemudian untuk agar apa eh, piagam penetapan dari Bung Karno presiden ini oke, supaya aman, mhm, Bapak dan juga Sri Paduka Pakualam ke-8 membuat amanat 5 September 45. ya, Itu yang intinya adalah kekuasaan masih tetap di tangan kami dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Gitu. Nah itu aman untuk mengamankan kalau nanti hmm, presiden berikutnya India menghapus, menghapus, ini kan ada ininya, ada jawabannya kan gitu. Jadi ya, aman sampai kapanpun tidak bisa diubah gitu. Jadi ubah. oke, Makanya pada waktu apa keistimewaan maupun juga untuk perjuangan keistimewaan daerah Semua Jakarta dan juga penetapan gubernur dan wakil gubernur saya berdiri di depan saya oke, dibantu teman-teman warga masyarakat tidak hanya masyarakat Jogja loh yang bantu oke, dari segala semua provinsi ya, dengan ya, baju adat masing-masing itu ke DPRD provinsi gitu. Nah hmm, itu khusus untuk keisiman dan khusus penetapan gubernur wakil gubernur. Jadi tidak bisa itu dirubah sama sekali. Jadi ada kontrak politik gitu. Jadi ya, itulah keisiman DIY ya ini gitu loh. Itu penetapan gubernur wakil gubernur ya ini gitu. ya, Nah ini yang kadang masyarakat itu apa, dari pusat itu bisa, tahu tapi karena bisikan orang gitu. ya, Yeah. sedikit nyentil-nyentil Ya, sering ya, yeah, sering jadi nyentil, itu. Nah, perjuangan Bapak itu luar biasa sekali. Ya, jadi luar biasa itu eh, dari awal beliau pulang ke Indonesia sebelum pulang ke Indonesia itu juga terus ini. Waktu sidang oke, BPUPKI itu Bapak mengutus Romo Purboyo, Romo Bintoro sama eh,
PKRT Hertoh Joyonegoro, Pak Hertoh. Nah, waktu sidang PKI itu Bapak mengusulkan bentuk negara itu harus republik. Oke. Kalau republik beliau akan dukung, tapi kalau united atau apa federal Bapak nggak Enggak mau. ikut. Akhirnya diputuskan republik. Republik. Nah, saya baru apa waktu itu pernah kedatangan seorang tamu sejarawan Profesor Doktor siapa lupa saya karena sudah lama sekali ini. Itu dari Belanda. Nah, saya kebetulan di keraton kan pegang 9 departemen. Nah, 2 diantaranya ini yang terkait dengan manuskrip dan perpustakaan Widya Budaya, KP Widya Budaya dan Tepas Banjar Wilopo itu perpustakaan. Jadi beliau peneliti itu kemudian ketemu saya, dia tanya, saya ingin tahu kenapa ayah kamu kok menolak menjadi raja sejawa ditawarin oleh Belanda gitu. Waktu itu sama Ratu Yunana ditawarin menjadi raja sejawa kok nggak mau. Nah itu saya bertanya itu sampai 27 kali loh. Itu jawabannya Bapak cuma itu kewajiban itu ini ya kalau nggak ngomong yang lain gitu. Nah yang terakhir itu saya menyampaikan bahwa Bapak saya itu pengen tahu betul. Saya bilang tapi pakai bahasa Jawa kalau mau inggil ya. Kalau pengen ngertos saestu, kalau pengen kados Bapak apapun yang ada di hadapan saya pengen kados Bapak. Kalau pengen ketangan sukawruh Bapak ya Mbak. Ya buatan langsung pundi kalau saya pengen tahu kok tawaran seperti itu kok ditolak. Nah itu kayak nopo kita. Kenapa kok ditolak gitu. Nah, akhirnya Bapak mungkin ya dengan berat hati bicara gitu. Jadi kalau itu saya terima, artinya saya merendahkan keraton-keraton yang lain, yang lebih besar, sama atau lebih kecil. Nah, kemudian juga artinya saya juga akan memerangi keraton-keraton yang lain. Betul. Coba Yayu lihat kalau manggil saya kan Yayu, nama kecil saya kan Harumanto. Coba Yayu lihat itu sejarah Babat Mataram, Babat Mojopahit itu kan kerajaan-kerajaan kan dia tuh nyerang Mataram, kerajaan mana nyerang Mojopahit kan gitu. Artinya ini kan tidak pernah merdeka gitu. Nah, saya yang kaget itu beliau mengatakan jadi harus ada satu bentuk pemerintahan yang lain yaitu republik. Nah, ini saya yang makanya waktu BPUPK itu Bapak menyarankan itu. Karena kalau federal atau united seperti tadi diadu domba sama Belanda terus gitu nggak pernah merdeka. Nah dengan adanya republik katanya Bapak gitu semua keraton itu sama kedudukannya. Yang membedakan adalah pro republik atau pro kolonial Belanda. Nah yang saya kagumi Bapak itu komanya ini. Tapi Yayu tidak boleh mendiskreditkan atau menjelek-jelekan keraton-keraton yang saat itu belum mau bergabung dengan republik. Bisa karena tidak yakin. Wah, masa iso menang terus sih. Mungkin nanti suatu saat Belanda datang lagi, saya ciloko nanti kalau bergabung dengan republik kan gitu. Gitu. Jadi belum yakin atau masih ragu-ragu dan lain sebagainya itu. Jadi tidak boleh mendeskripsikan atau menjelekkan. Wah itu saya ada sesuatu yang bagus itu. Jadi orang itu tidak boleh langsung mendiskreditkan atau menjelekkan sesuatu. Harus tahu permasalahannya dulu kan gitu. Iya. Jadi memang luar biasanya ketika kenapa tidak mau harus memimpin seluruh Jawa, memang rasa menghormati beliau rasa tidak serta-merta adigang-adigungi memang luar biasa dan juga strategi republik itu kan juga biar tidak nantinya bisa terpecah-pecah lagi. Ini luar biasa. Dan bahkan profesornya itu bilang, padahal kalau misalnya Sultan itu mau minta Sumatera dan Bali pun akan diberi. Dasarnya apa? Saya tanya gitu. Karena Pak Sultan kan ini kalau ngasih ke
pejuang itu emas dan berlian itu ditukar senjata di Malaya dulu. Jadi estafet itu dibawa, ditukar, dibarter senjata gelap dari Filipina sama dari Filipina dan Thailand kalau nggak salah. Dibarter itu. Jadi kebetulan Pak Haryanja itu dulu di BDNI juga, ditarik sama Bapak di BDNI dulu. Nah, itu yang bawa ini buadonya gede sekali, tembak 10 kali itu belum tentu roboh itu. Buadonya bagus sekali. Nah, itu yang bawa itu, yang barter itu terus dibagi dari ujung Sumatera sampai Bali. Bahkan ibu saya pernah bilang kalau Ngurah Rai pernah ke keraton. Oh, Gusti Ngurah Rai. Iya, Gusti Ngurah Rai. Mau naik apa zaman itu dalam hati saya. Iya. Perjalanan kendaraan bisa aja lama kok, 4 jam ya. Oke, begitu Gusti, matur nuwun sekali. Memang kalau kita mengulik beliau Ngarso Dalem ke-9, saya yakin bisa berjilid-jilid nih Gusti. Masih ada lagi itu yang tentang ini ibu kota negara kan pindah di Jogja. Iya, 4 Januari 46 itu. Karena Bung Karno tadi saya belum selesai menyampaikan. Jadi Bung Karno Bung Hatta diasingkan di Bengkulu, kemudian ibu kota negara pindah di Jogja. Jadi semua semua kebutuhan itu kemudian istri-istrinya Bung Karno, istrinya Bung Hatta, istrinya Pak Dirman sekarang itu dibantu Bapak. Ini untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, begitu pindah di Jogja, Bapak juga menyiapkan. Nah, ini yang perlu diteliti. Siapa yang menyiapkan beli tanah dan bikin bangunan di Jakarta? Jadi tahun 49. Jadi di sini kan Bapak mendirikan TNI Polri, gitu, kemudian lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di sini. Nah, tahun 49 dikembalikan lagi ke Jakarta. Nah, itu kan sudah ada tempatnya, ada tanahnya dan sebagainya. Yang beli siapa? Bisa dimungkinkan Jogja nggih. Jadi mungkin kalau saya tuh lupa ingat gitu ya. Jadi 6,5 juta golden itu untuk APBN pertama, bantu APBN pertama negara Republik Indonesia. Kemudian yang 2 juta golden itu mungkin ya untuk begitu. Karena waktu itu Bapak kan itu 8,5 juta golden. Karena mungkin yang 2 juta golden itu untuk beli tanah dan bangunan untuk pemindahan dari Jogja ke Jakarta. Dan begitu ibu kota negara dikembalikan ke Jakarta, Bapak mengutus Mr. Ali Sastroamidjojo dan Mr. Datuk Jamin ke PBB untuk mendaftarkan Republik Indonesia. Nah, beliau berdua tahun 49 itu pulang menyampaikan harus ada perwakilan yang ada di sana. Nah, kemudian tahun 50 beliau berdua lagi diutus untuk beli rumah di sana. Nah, itu yang sekarang digunakan untuk KBRI di Washington. Itu kalau menurut pengakuannya ada 350.000 US dollar waktu itu. Jadi bangunannya itu 3 lantai, kayak kastil gitu kalau di Eropa. Nanti bisa dibuka di di YouTube gitu, tentang KBRI di Washington DC itu. Nah, itu yang punya itu yang punya kapal Titanic. Titanic itu. Siap teman-teman semuanya, karena kita juga masih ada beberapa agenda yang lain, Gusti nggih. Dan sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lewat podcast kita di Sabudi Consulting nanti bisa dicantumkan. Dan nanti izin Gusti minta alamat tadi perusahaan yang bisa kita untuk konsultasi, ada kontak yang bisa kita
tanyakan di Pajangan, nggih, nggih. kawasan industri kawasan. Bantul Pajangan. Oke, siap. Nanti biar teman-teman di dunia industri, khususnya yang tergabung di beberapa organisasi bisa nanti sowan atau bahkan bisa minta semacam mendatangkan untuk memberikan didikan kepada organisasi. Saya kira siap nih, Gusti. Siap, Gusti. Suatu ketika kita untuk jilid yang berikutnya kesal untuk bisa kita ngobrol lagi ringan dengan tentang Ngasdalem ke-9. Luar biasa, matur suwun waktunya. Sami-sami. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Wah, luar biasa. Monggo. Bareng-bareng langsung. Biasa saya biasa. Saya bawain dari atas. Oh, ambil cuma satu ini. Syarat tetap. Syaratnya sudah terpenuhi. Ini namanya syarat. Moga-moga.